Nonton kayak Kompas kan, kayak Kompas kan. Aku nggak enak kalau yang dari kelas malam manusia terkira. Tidak menerima. Seperti si Roy. Ngeri putar. Langsung lewat terus. Boleh, pokoknya nengok beliau lah. Ya, kalau wajah kita di sini merah deh, Kak. Pak Jaksa Agung Peraman ya? Pak, udah di mana? Saya tinggal di Bujur. Koordinasi itu dimasukin ini yang tanda terimanya Pak, yang tadi Pak, itu hanya untuk ini dan nanti karena hanya dua, selebihnya nunggu di sini. Nanti kita komunikasi kami, saya sama Dokter aja masuk secara saya sama kita. Assalamualaikum Benar itu yang saya siapa akan memburu Silvester dalam rangka upayakan tangkap ya. Assalamualaikum sobat era sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Masih demi Kan gitu kan, keren jadas. iya, saya di sini bersama youtuber yang lainnya. Ada si Arif yang juga terlapor sebagai saksi kan ya, Arif ya. Dan si Haris ini belum nih kayaknya, dia dikit lagi dia saksi terlapor, dikit lagi sih ya. Si Bang Ardi belum. Iya, kecuali saya ya, masih aman-aman aja insyaallah. Ya, di sini dalam rangka agenda Pak Kozinudin memburu si poster ya. Pak Kozinudin dan pengacara-pengacara lainnya, ada si Gafur, ingin mengupayakan tangkap segera si poster. Dan ada Bu Kurnia juga, salah satu dari 12 terlapor. doakan kami berjuang ya. Amin. Nanti kalau kita saya janji kalau ada 2 menit dalam, kalau sudah sampai tujuan saya jajakan kurator. Ya, kita tunggu di sini. Sedang mengirimkan surat. Kalian kita akan tanya-tanya Bang Jamada. Bang Jamada, saya mau sedikit tanya-tanya nih Bang Jamada. Soal PK-nya Silvester Matutina, apakah itu dapat menghentikan atau menunda eksekusi Silvester Matutina, Bang Jamada? Soal PK yang diajukan oleh Silvester Matutina sama sekali tidak bisa menunda eksekusi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dengan mengajukan PK itu bisa menunda eksekusi. Tidak ada itu. Sama sekali tidak. Berarti eksekusi tetap berjalan. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa itu eksekusi tidak berjalan? Itu yang menjadi tujuan kehadiran kita siang hari ini ke Kejaksaan Agung ini. Ini gedung kita loh, gedung rakyat ini. Ya bukan milik siapa ini milik bersama rakyat, dan kita berhak untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi kita, khususnya kenapa seorang yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung
2019 yang lalu, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, belum dieksekusi. Itu menjadi topik kita hari ini. Kira gitu kan. Jadi PK sama sekali tidak menunda eksekusi ya. Tidak ada aturan itu. Ya. Oke. Kalau begitu hari ini agendanya apa para jamaah Jaksaan teman-teman dari ini, Pak? Hari ini secara jelas kita datang ke Kejaksaan Agung ini untuk menyampaikan aspirasi kita melalui surat kepada Jaksa Agung khususnya. Ya karena beliau yang mengapply gedung ini kan. Kemudian nanti ada surat yang ada 2 lagi, surat yang berikut dengan itu. Tetapi isinya sama untuk agar supaya eksekusi itu yang sudah seharusnya dilakukan harus dilaksanakan segera. Oke. Tidak ada istilah tunda-tunda lagi itu. Ada 4 aturan loh yang mengawal vonis itu sampai sekarang, mulai dari KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi artinya secara substansi aturan tidak ada lagi hak untuk struktur mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung sini tidak ada aturan untuk menunda itu lagi. Karena aturannya secara substansi sudah lengkap banget. Tidak ada lagi yang. Nah, jika itu tidak dilaksanakan, itu berarti penegakan hukum kita, ini penting. Ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus, yang 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Berarti masih ditemukan sekarang kebobrokan penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini. Jangan dong sedih rakyat ini, nanti tanggal 17 seharusnya kita panjat pinang, lomba karung, dan dan sebagainya lah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, tapi tergerus oleh penegakan hukum menjadi rakyat kita sedih. Nah untuk itu, kita maunya sebelum tanggal 17 Agustus, yang disebut tadi, Saudara Sylvester Matutina itu sudah harus dieksekusi. Tidak ada aturan yang menghambat, tidak ada aturan. Kecuali masalah moral dari penegak hukum, ini masalah kedua. Ini yang perlu kita pertanyakan hari ini. Oke. Mungkin Bang Mul bisa menambahkan. Mungkin saya tambahkan sedikit dari penjelasan dari rekan saya, bahwa ini adalah nanti menjadi jurisprudensi yang bobrok untuk kedepannya. Maka ada ditemukan bahwa orang sudah ingkrah 6 tahun lebih, ini menjadi suatu tolak ukur nanti ke depannya, bahwa ini menjadi jurisprudensi baru untuk penegakan hukum. Ini bobrok sekali nanti ke depannya. Maka dari itu kami datang ke sini, apa yang diberitahukan tadi rekan saya, bahwa kami untuk meminta Matutina untuk dieksekusi secepatnya sebelum tanggal 17 ini. Ini yang kami minta kepada Kejaksaan Agung ini. Itu dari saya, mungkin ini meneruskan dari rekan saya saja. Bapak, bila mana Sylvester belum juga ditahan sebelum 17 Agustus, apa langkah Bapak? Ya ini tanggung jawab moral, tanggung jawab budaya dari penegak hukum ya. Tadi saya jelaskan, mulai dari Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung, ini suatu struktur yang sebenarnya hierarkinya cukup bagus. Nah hanya kenapa itu belum dilakukan, ya kita tentu dong, the man behind the gun-nya mungkin ada. Saya nggak menuduh saat ini, tapi kalau itu tidak dilaksanakan hampir 6 tahun, kurang lebih 6 tahun, ya tidak dilaksanakan juga bagi seorang yang sudah divonis inkrah, itu satu hal yang dipertanyakan. Untuk itu, jika masih belum, sesudah tanggal 17 nanti belum dilakukan juga eksekusi, berarti penegakan hukum di bangsa ini sangat bobrok. Saya katakan sangat bobrok, dan disayangkan sekali di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, seharusnya bangsa kita ini mendapat hadiah-hadiah yang bagus, menggembirakan rakyat Indonesia. Akhirnya nanti perayaan 17 Agustus hari Minggu nanti, rakyat kembali kepada perayaan-perayaan yang tradisional, lomba balap karung, panjat pinang, dan banyak sekali kegiatan masyarakat. Mungkin karena hal ini itu akan tidak terlaksana atau setidaknya mengurangi. Itu sangat disayangkan. Jadi jangan lupa, masalah ini sudah menjadi masalah nasional karena ada kecacatan hukum yang menurut saya kebobrokan hukum, kebobrokan moral daripada kita semua, termasuk kami ini penegak hukum advokat ini yang menyuarakan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ini rentetannya. Ini rentetannya. Jadi tidak semerta kami langsung menuduh atau Sylvester Matutina, tidak, itu ada rentetan peristiwa dari ijazah palsu kepada saudara yang sekarang tervonis yang belum dieksekusi tersebut. Sampai begitu ya. Lagi semalam Bang mau konfirmasi, semalam dalam satu acara Bang Ahmad Fauzinuddin menyebutkan bahwa di balik Sylvester Matutina orang besarnya adalah Jokowi. Ada komentar soal itu Bang? Kalau soal orang besar, orang yang berpengaruh di bangsa ini, siapa berpengaruh di belakang oleh saudara SM tersebut, kalau kami lebih sopan mengatakan, kita tidak pernah mengatakan bahwa si A, si B, si C.
Tapi kalau dari pihak sana mengatakan udah ada orang besar berpengaruh yang mempengaruhi urusan ijazah palsu ini, kita itu ada. Tapi kalau dari pihak kita berlaku apa? Ya, lebih wise karena kita penegak hukum tidak boleh juga mengatakan bahwa itu ada atau itu disebut siapalah. Kita tidak sebut itu. Tapi menurut saya dugaan kita boleh dong. Karena 6 tahun loh. 6 tahun nggak jalan loh. Bayangkan itu. Sementara orang-orang lain begitu ponis langsung eksekusi. Biasanya hanya butuh 2 minggu kok itu aturannya. Ini 6 tahun kawan-kawan. Jadi ini satu, siapapun ya bukan kami saja yang penegak hukum khususnya kuasa hukum dari Roy, dari Rizwan, dari Dr. Tipa dan lain-lain kebetulan menyuarakan ini. Bukan kebetulan, memang siapapun boleh menyuarakan ini. Karena ini ketimpangan penegakan hukum di Republik ini saat ini. Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus ini, hari Minggu nanti kita rayakan, seharusnya hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Begitu ya, ibu-ibu sekalian ya, dan kawan-kawan sekalian. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang. Apakah juga sudah dijelaskan terkait dengan daftar yang dalam terkait dengan Ya mungkin itu saling revenge lah ya, itu lumrah saja. Barangkali dia menduga kita ada di balik kita ada orang besar, tapi berapa kali kita tampil di TV, dimanapun itu kita nyatakan, termasuk saya kemarin tampil di TV mengatakan bahwa itu tidak ada. Dan kawan kita ini, Roy Suryo, Rizman dan Dr. Tipa dan lain-lain itu benar-benar dia sendiri loh. Dan ini bahkan saya katakan penelitian ilmiah yang nanti tanggal 17 Agustus rencana akan menerbitkan satu buku 580 halaman. Itu adalah gerakan dari mereka awal sampai akhir tentang penelitian ijazah palsu ini. Di luar itu nggak ada. Ini benar-benar penelitian. Sekali lagi saya katakan base ilmiah berhubungan dengan penegakan hukum sekarang ini scientific crime investigation. Jadi tidak pasal itu. Kalau apapun yang dinyatakan oleh Roy, Rizwan dan Tipa sekarang ini, ada yang tidak setuju, lawanlah dengan ilmiah juga. Itu penting. Jangan ilmiah dilawan dengan orang-orang itu nggak nyambung. Ya, sekali lagi saya katakan ilmiah nanti dalam buku 580 halaman itu benar-benar base ilmiah, scientific. Siapa yang tidak setuju, lawanlah dengan yang ilmiah juga. Kalau di luar itu kita tidak dengar. Saya kira memperpanjang waktu lagi. Tidak ada. Habis waktu kita. Sebentar lagi udah Agustus, September, akhir tahun segala macam. Maunya tahun ini kelar masalah ini. Dengan apapun itu. Saya kira gitu ya. tapi sekaligus untuk memberikan efek jerah mungkin bagi supporter ataupun penonton. Wah, sebenarnya kalau efek jerah itu bahasa klise ya. Bukan efek jerah. Dan ini harus turut secara hukum. Dan kita negara hukum. Katanya di bangsa ini hukum adalah panglima. Ya ternyata sekarang nyata tuh 5 hampir 6 tahun ini mengatakan tidak ada eksekusi. Dan ada putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkar itu. Bukan itu lagi, bukan seperti yang Anda katakan tadi. Ini benar-benar melukai hati rakyat Indonesia, bukan kita saja. Melukai penegakan hukum di Indonesia. Itu yang utama. Jangan lupa itu, poinnya itu. Bukan kami saja, bukan para tokat, pembela Rizwan, Roy dan Tipa, tapi seluruh rakyat. Khususnya kita para penegak hukum, hakim, polisi, jaksa dan advokat. Kita sama-sama penegak hukum. Hari ini kami datang ke sini tujuannya untuk itu. Mari Kejaksaan Agung, mari Mahkamah Agung, mari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sama-sama kita penegak hukum yuk. Ini aturannya ada loh. Di
tim advokasi anti kriminalisasi Ini benar-benar melukai hati rakyat Indonesia, bukan kita saja, melukai penegakan hukum di Indonesia. Itu yang utama, jangan lupa itu, di poinnya itu. Bukan kami saja, bukan para tokat, pembela Risman, Roy dan Tika, tapi seluruh rakyat, khususnya kita para penegak hukum, hakim, polisi, jaksa dan advokat, kita sama-sama penegak hukum. Hari ini kami datang ke sini, tujuannya untuk itu. Mari Kejaksaan Agung, mari Mahkamah Agung, mari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sama-sama kita penegak hukum yuk. Ini aturannya ada loh, di KUHP diatur loh tentang ini, tentang eksekusi. Di Undang-Undang Kejaksaan diatur loh, di Undang-Undang Kehakiman diatur loh, dan surat edaran Mahkamah Agung itu yang paling utama. Dia harus memastikan bahwa eksekusi itu berjalan dengan baik. Surat edaran Mahkamah Agung tahun 2014. Jadi sama-sama, siapa yang salah di sini? Tadi saya bilang strukturnya yang salah. Substansinya udah oke. Nah sekarang moral kita di mana? Ini saya tegakkan di sini. Moral kita, budaya kita rontok sekali dalam hal ini. Ya itu. Coba masalah undang-undang. Ini saya tambahkan sedikit masalah undang-undang. Kita kembali kepada Undang-Undang 1945 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ayat 2-nya, negara kita berdaulat. Yang ketiganya, negara kita adalah negara hukum. Bahwa equality before law harus dijalankan sesuai dengan produk dan ketentuannya. Bahwa semua di depan hukum itu sama, baik yang nama semua masyarakat Indonesia yang selalu harus penegakan hukum dijalankan. Itu aja. Dari saya tambahkan. Oke, terima kasih. Sambil menunggu kita. Kita tunggu Koji keluar dulu ya. Nanti lebih seru lagi. Temanya lebih seru lagi dalam. Oke, Sobat LH. Ya, itulah pernyataan dari pengacara Azam. Dan kita tunggu sampai Pak Fajinudin, Ahmad Fajinudin keluar. Dan mungkin bisa akan lebih seru lagi ya kan. Iya, bukan. Di mana? Belakang. Oh, ini dia nih. Kita dengar komentar dari Mak-Mak. Oh, masih. Bentar. Dalam hukum itu semua itu sama. Kalau memang begitu, kalau Silver ini begitu istimewanya, sampai 6 tahun beliau tidak dihukum, kemudian sampai sekarang pun setelah ketahuan belum juga ada tindakan dari para hakim atau segala macam dari para aparat, berarti memang Silver ini istimewa. Patut diduga ya, jangan-jangan Silver ini akan menjadi RI2 mendampingi Gibran. Kalau kita patut duga ya, karena begitu istimewanya Silver ini. Sudah kelihatan jelas banget ya, tapi belum ada penyelesaian. Jadi sekali lagi, kami tanggal 19 ini, sekarang ini adalah penentuan untuk Silver. Kalau belum ada juga tindak lanjutnya, tanggal 19 Mak-Mak akan datang dengan seperti kejadian. Ke sini ya. Siap. Terima kasih. Akan gedor-gedor juga ya Bu Menu ya. Oh iyalah, Omar gedor. Ya, oke. Baik, Pak.
Baiknya di mana? Oh iya. Betul. Mundur nggak? Kita di sini kira-kira perlu mundur lagi nggak? Terus ada lagi yang siapa yang pegang? Tadi izin. Ini siapa yang pegang nih mic-nya? Ya, oke, coba ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini sebagai tindak lanjut membantu negara dalam rangka untuk segera menegakkan marwah hukum dan keadilan, menegakkan wibawa kedaulatan hukum di negara kita. Ini dalam rangka apa? Agar putusan kasasi dari lembaga tertinggi di peradilan, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, agak ke bawah ya, biar bisa segera dilaksanakan. Apa itu? Ini putusan kasasi berkaitan dengan terpidana Sylvester Matulina, yang pada 31 Juli yang lalu kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera ya melakukan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung yang sudah diputus sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Nah, karena itu hari ini kami mengirimkan surat kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung. Ya, yang pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 3 atensi yang kita minta melalui surat kita. Jadi pertama, kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK, karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi. Yang kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja dari Kajari Jakarta Selatan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan kejaksaan tahun 2017 yang kami ikuti dalam surat juga, salah satu tugas dari Jaksa Agung Muda bidang pembinaan adalah membina ya jaksa-jaksa di bawah Jaksa Agung tentunya, yakni Kajari dalam hal ini, dalam kerangka untuk memperbaiki kinerjanya, ya, membuat rencana kerja, SDM, protap dan seterusnya. Terutama bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan. Jadi itu yang kami atensi. Yang ketiga, kami juga meminta agar Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal ya, yang terutama yang ini menjadi bagian dari tugas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam rangka membantu tugas Jaksa Agung. Jadi melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah, dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Jadi tidak ada alasan. Jadi kita minta diaudit, dan tentu saja audit keuangan kami khawatir gitu loh ya. Ada anggaran negara yang sudah dialokasikan tapi kinerjanya tidak ada. Jadi kan sama saja merugikan keuangan negara, karena merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya tipikor, tidak pidana korupsi. Ini apa? Merugikan keuangan negaranya apa? Ya, negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada. Jadi sia-sia kita bayar jaksa gitu. Itu juga korupsi ya, merugikan keuangan negara gitu. Dan kami juga tadi mengirim surat langsung ya, selain kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami juga kirim ke Kepala Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Intinya ya, atensi sesuai dengan apa yang surat kami kirim adalah agar mereka segera melakukan tugas-tugas pengawasan untuk membantu Kejaksaan Agung, juga melakukan tugas-tugas pembinaan untuk membantu Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi putusan terkait Sylvester Matulina. Intinya saya ingin menegaskan bahwa negara yang diwakili oleh institusi kejaksaan tidak boleh kalah oleh terpidana, tidak boleh kalah oleh penjahat yang sudah divonis inkrah, tidak boleh kalah dengan seorang pemfitnah bernama Sylvester Matulina. Kami tidak mau terlalu banyak berdebat di media, karena apa? Kata kunci terkait polemik masalah Sylvester Matulina itu ada pada jaksa eksekutor. Kalau jaksa mengeksekusi Sylvester Matulina, selesai, nggak ada perdebatan apakah PK, apakah inkrah dan seterusnya. Tetapi karena banyak perdebatan terkait itu, saya tetap akan meminta rekan sejawat kami untuk menjelaskan posisi itu. Tapi sebelum kepada rekan sejawat Dr. Sangaji, kami minta dulu Bang Jahmada Girsang untuk menyampaikan respon terkait tidak dieksekusinya Sylvester Matulina. Dan kami juga akan hadirkan prinsipal kami, salah satunya adalah Bu Kurnia Trirani, karena sejatinya ini adalah follow up atau tindak lanjut atas ya permintaan kami kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami sudah minta untuk segera melaksanakan eksekusi, tapi tidak ada respon, maka kami laporkan kepada atasan dari Kejari Jakarta Selatan, yakni Kejagungnya langsung. Dan kami juga sudah mendengar
juru bicara atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ya Bapak siapa? Iwan Supriyatna ya, siapa namanya, Anang Supriyatna, di 4 Agustus yang lalu sudah menyatakan bahwa Sylvester ini sudah diundang dan kalau tidak akan dieksekusi. Tetapi kenapa sampai kemarin saya membaca berita justru Kapus Penkum Kejaksaan Agung justru berdalih masih ada putusan PK gitu. Jadi kami tegaskan jangan sampai kita dibodoh-bodohi lah. Kita semua udah tahu lah, rakyat ini tahu PK itu tidak bisa menunda atau menghalangi proses eksekusi. Jadi janganlah kemudian kekuasaan kewenangan itu tidak digunakan untuk menegakkan hukum dengan cara mengeksekusi terpidana yang sudah inkrah. Sementara pada kasus yang lain, misalnya pada kasus klien kami yang lain, dia Charlie Chandra, baru status tersangka saja, langsung ditangkap di penjara, didobrak rumahnya, dan saya minta dukungannya nanti di tanggal 20 Agustus hari Rabu ada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, itu dari kami selaku koordinator non litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Bang Jahmada silakan Bang. Oke, saya mau tambahkan ya rekan-rekan sekalian, jurnalis wartawan di sini. Kami datang ke sini karena sudah terbukti kejanggalan itu di masyarakat ada, khususnya pelaksanaan atau eksekusi dari vonis Sylvester Matutina. Perlu kita ketahui, secara aturan, secara substansi, sangat lengkap untuk menjalankan eksekusi ini. Pertama, KUHP, pasal 270. Kedua, Undang-Undang Kejaksaan, tahun 2021. Ketiga, Undang-Undang Kehakiman, juga mengatur yang sama. Dan yang terakhir adalah yang paling tajam sebenarnya surat edaran Mahkamah Agung sendiri, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengawasi secara ketat setiap putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Nah, secara substansi yang 4 ini nggak jalan. Saya nggak perlu menjawab ini. Kenapa? Yang menjalankan ini kan aktornya, oknum yang menjalankan putusan itu, gitu loh. Siapa itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung ini. Untuk itu kami penegakan hukum hari ini dalam rangka law enforcement penegakan hukum kami hadir. Bukan semata-mata karena kami kuasa hukum dari yang dimasalahkan jasa kasus sekarang ini. Ini total tugas kita selaku bangsa Indonesia. Nah, jika 4 hal itu sudah ada secara substansi, berarti faktor yang terakhir kenapa tidak jalan? Berarti masalah moral dan budaya. Nah, berarti kita ini dalam hukum ini, moral dan budaya kita ini agak kendor nih. Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus hari Minggu, ini akan melukai semangat rakyat untuk merayakan kebiasaan-kebiasaan yang kita rayakan tanggal 17 tanggal 17. Dan saya katakan sekali lagi ya, rekan-rekan, ini fakta loh. Aturannya ada 4 loh, mengatur eksekusi ada 4 aturan loh. Masa 4 aturan ini dilangkahin semua? Mari kita menilai sama-sama ya. Saya tidak menunggu siapa yang salah di sini. Apakah mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Selatan, PS Jaksa Selatan, dan Kajari Selatan. Kita sama-sama menilai. Mari menjawab sama-sama. Untuk itulah kehadiran kami bersama rekan penyidik, Gopur, Mulyadi, dan semua tim di belakang dan begini yang juga aktif sekali bilang ini, kami hadir menyuarakan itu. Istilahnya sekarang jatuhnya di mana? Kenapa tidak ada? The man behind the gun. Masalah moral di penegakan hukum bangsa ini, masalah budaya kita sangat rontok. Menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80. Saya kira itu tambahan saya. Silakan rekan Gafur untuk menambahkan terkait juga surat yang sudah dikirim. Bisa dijelaskan tadi di dalam bagaimana? Ya, makasih Bang Kusnudin, Pak Jahmada, teman-teman sekalian dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS. Ini adalah bukti ya, tanda terima resmi dari PTSP Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa surat kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah kami sampaikan terkait dengan belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan kasasi 287 PIT 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, jadi kami datang hari ini resmi dan inilah bukti, ini asli ya, bukan palsu. Ya, jadi ini bukti asli dari pihak kejaksaan. Mudah-mudahan kami berharap menjelang 17 Agustus 1945 ini 2 hari lagi ini suara kita yang mewakili bukan hanya klien kami ya, tapi suara yang kami sampaikan hari ini adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan merindukan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang berintegritas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara rule of law, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kedatangan kami hari ini sebetulnya karena ditelisik oleh adanya kegundahan. Bukan karena kami sekarang vis-a-vis dengan beliau dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak. Itu soal lain. Tapi kami hari ini terdorong karena adanya suatu pertontonan praktek penegakan hukum yang tidak adil. Ada disparitas penegakan hukum. Ada kesenjangan penegakan hukum yang luar biasa. Di satu sisi,
Selama 10 tahun kita melihat di rezim pemerintahan sebelumnya banyak praktek penegakan hukum yang dilakukan dengan prinsip tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian pihak-pihak yang melakukan kontrol, kritik, pengawasan terhadap pemerintahan itu kemudian dikriminalisasi. Salah satunya adalah teman-teman kami. Tetapi di sisi yang lain, ada seorang terpidana yang nyata-nyata putusannya sudah ingkrah. Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh rekan saya, Bang Kosinudin dan Bang Jahmada. Kenapa tidak dieksekusi? Ini bukan lagi persoalan yuridis. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Kita punya dasar hukum. 1. Pasal 270 KUHP. 2. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. 3. Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. 4. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung. 4. Dasar hukum terang benderang menjelaskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah ingkrah, maka mandatori kepada jaksa penuntut umum harus melaksanakan eksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini? Ini negara hukum macam apa? Oleh karena itu kami resmi datang ke Kejaksaan Agung hari ini ingin mengeringkan pesan supaya jangan lagi kita membiarkan kejaksaan merusak tatanan hukum kita. Jangan lagi kejaksaan merusak sistem peradilan pidana kita. Jangan lagi kejaksaan mengangkangi prinsip dan asas negara hukum kita. Ayo eksekusi. Apa sih tantangannya? Tadi sudah dijelaskan, aturannya ada, sistemnya ada. Berarti apa yang kurang? Selama 10 tahun ini kita merasakan betul hukum kita dikontrol oleh kekuasaan. Ya, hukum dikontrol bukan oleh hukum. Ya, not control by law, tapi control by power. Itu yang nyata kita rasakan. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada Pak Jaksa Agung mudah pengawasan dan Jaksa Agung mudah pembinaan, meskipun terpidana berdasarkan pasal 263 menyatakan upaya PK, tetapi berdasarkan pasal 268 ayat 1 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan PK tidak menunda eksekusi. Permohonan PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi hari ini kalau ada jawaban resmi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya PK dan tidak dieksekusi, menurut saya ini jawaban yang absurd secara hukum. Ini jawaban yang tidak yuridis. Jawaban yang tidak punya kekuatan legalitas. Masa seorang aparat penegak hukum bisa memberikan narasi seperti itu? Hei Bapak Jaksa Agung, dengar kata-kata kami yang ada di sini. Tugas kamu adalah melaksanakan eksekusi. Bukan membiarkan saudara Sylvester Matutina dengan lenggang melakukan upaya PK, dengan gagah warawiri ke sana kemari, tetapi saudara tidak mengeksekusi. Penegakan hukum macam apa di Republik ini? Ini yang sekarang ini kami tuntut. Hal yang kedua, karena ini Pak Gajah Mada, saya tambah satu lagi, karena kita menjelang kemerdekaan, Presiden itu adalah panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Kami minta kepada Presiden Prabowo melalui suara Pak Jahmada, kemudian Jahmada Girsang, kemudian Bang Kosinudin, ini salah satu Man of the Year ya di tahun 2025. Ya, kami minta Pak Presiden Prabowo, gunakan kewenangan Anda, panggil Jaksa Agung, perintahkan Jaksa Agung supaya segera melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan perintah Presiden. Panggil Jaksa Agung karena Jaksa Agung adalah pejabat yang diangkat resmi oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif. Panggil Jaksa Agung, perintahkan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi. Karena kalau tidak, maka Bapak Presiden selama kampanye dulu mengatakan bahwa saya akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi penegakan hukum. Tetapi ketika saudara Sylvester Matutina dieksekusi, maka Bapak akan dikenang hari ini sebagai Presiden omong-omong. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya dari prinsipal, ya ini bukunya Triani, silakan bukunya menyampaikan pandangannya. Kesimpulan saya tambahkan dikit ya. Silakan. Ini penting, karena ini justru yang seolah-olah mengganjal ya eksekusi ini. Dan Bapak Presiden sebentar ya. Mengenai kadaluarsa, ini banyak disinggung bahwa vonis itu sudah keluarsa karena sudah lebih 6 tahun. Dan banyak yang mengutip pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya di ayat 1-nya. Saya mau klarifikasi di sini dan mau jelaskan. Pasal 84 itu baca 84 KUHP, baca semua ayatnya agar sinkronisasi hierarkinya itu dapat satu kesimpulan. Saya mau katakan bahwa untuk vonis yang tadi disebut itu belum kadaluarsa atau belum 6 tahun. Kita jangan berpatokan bahwa 6 tahun, tidak ada rumusnya. Pasal 84 itu ayat 2 tolong diperhatikan baik-baik. Penuntutan untuk pasal 311 itu adalah masa kadaluarsanya penuntutannya saja 6 tahun. Dan masa kadaluarsanya juga hampir sama dengan itu, hanya ditambah sepertiga dari 6 tahun. So berapa tahun? 6 tambah sepertiga dari 6 tahun adalah 8 tahun. Sekarang baru jalan ke 6 tahun. Jadi masih ada waktu kita sebenarnya 2 tahun lagi. Cuman jangan terlena waktu itu. As soon as possible segera
Bapak seperti kata dapur tadi, yang di gedung tinggi ini sudah kami ini segera mengeksekusi itu. Jadi jangan main pasal tentang kadaluarsa. Silakan sama-sama, pasal 84 itu terbuka dimanapun itu, silakan dibaca. Pasal ayat 2 khususnya ya. Jadi kadaluarsa dalam hal ini kita closing ya, tidak ada kadaluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan saudara SM tersebut. Saya kira itu tambahannya dari saya agar lebih jelas mengenai kadaluarsa, tidak diperdebatkan lagi nih ya. Silakan Mbak Kurnia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, meminjam istilah paradok dalam buku Paradok Indonesia yang ditulis oleh Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto, kami rasa ini merupakan hal yang tepat sekali ya. Paradok sendiri berarti bahwa kondisi yang bertentangan yang jika kita lihat, tetapi setelah diselidiki lebih lama ternyata memang bertentangan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Pada hari ini saya sebagai terlapor, meskipun saya juga adalah kuasa hukum ya daripada pengacara di TPUA ya, dan anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ini merasakan sekali. Ya perlu Anda ketahui, seperti kondisi kami ya, kami adalah aktivis TPUA yang dikejar-kejar untuk segera dinaikkan ke sidik ya, luar biasa ini, dan dalam minggu-minggu ini akan mengalami panggilan untuk diperiksa. Sementara di sisi lain ada orang yang jelas-jelas sudah berstatus sebagai tersangka, bukan tersangka, berstatus sebagai narapidana atau terpidana sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 2019, belum juga dilakukan eksekusi ya. Jadi ini sungguh suatu paradok yang luar biasa dan permainan hukum yang dipertontonkan secara telanjang. Perlu Anda ketahui, Undang-Undang PSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan bagi mereka yang melapor, saksi, korban dan saksi dan pelaku serta orang yang melaporkan itu seharusnya terlindung dari segala tuntutan hukum dan tidak bisa dilaporkan atas laporannya untuk saat ini maupun yang akan datang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang melaporkan yaitu TPUA dilaporkan kembali oleh Joko Widodo ya, dengan serangkaian orkestrasi pelaporan oleh beberapa orang dan laporan dari saudara Joko Widodo sendiri yang akhirnya pada hari ini telah membuat kami menjadi istilahnya itu pesakitan begitu ya. Coba kita lihat kembali perkara yang ya terkena bagi Firly Bahuri. 9 bulan lebih ditetapkan sebagai tersangka ya atas jeratan pasal daripada 11, 12E, 12B dan 11 Jungto pasal 65 KUHP maksud kami, tetap sampai hari ini tidak diapa-apakan ya, luar biasa. Memang penyidik menggunakan hak subjektifnya untuk tidak menahan, tetapi apakah ini benar secara hukum? Tentu saja tidak. Jadi inilah paradoknya Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-80 sudah waktunya kita merefleksikan diri dan evaluasi apakah hukum ini sudah benar adanya ya. Yang jelas kami sangat merasa kerusakan hukum dari zaman Joko Widodo 2 periode. Oleh karena itu lakukan perbaikan, wahai Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai. Pada hari ini Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Paradok Indonesia yang Anda buat itu benar sekali, maka lakukanlah semacam perbaikan-perbaikan yang sudah selayaknya Anda perbaiki. Ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, putuskanlah hubungan-hubungan yang sangat riskan dan tidak berguna dengan presiden yang lama, di mana sebenarnya kerusakan banyak terjadi pada zaman pemerintahannya yang kami rasakan sampai dengan hari ini. Saya kira demikian saja harapan kami dari orang-orang yang sedang mencari keadilan pada hari ini, agar kiranya hukum mencapai tujuannya yang salah satunya adalah kemanfaatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terima kasih Pak Denis. Pak, boleh Pak? Ya, ditunjukin Pak. Ini adalah surat yang tadi. Ya, kesempatan hari ini adalah surat. Mitra perjuangan kita sekarang Kompas TV. Kompas TV Jaya. Tadi asli ini kayak fotokopi Pak. Tapi asli dari yang punya otoritas. Tanda tangannya dong asli ini. Ya. Bikin LP. Jamwas, Jamlit. Michael bicara dong, Michael. Ya. Udah viral aja tetap gak justice ya. Apalagi nggak viral. Sekedar info, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada pemeriksaan. Jadi tunggu aja di Polda. Oke, siap. Setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari. Kalau nggak salah ada 3, ada 4, ada 2. Banyak-banyak. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke kita. Terima kasih ya. Ini saya bilang belajar saya. Belajar. Harusnya saya bernyanyi. Oh,
Bang Michael, yang saya minta tanggapannya dong. Yang menarik di sebelah sana banyak jaksa yang dari tadi ngambil video. Oh, ngambil video? Ah, iya kan. Bang Michael, apakah mereka nggak tahu? Anda apa, Bang Michael? Apa itu? Anda dengan jasa Jokowi, Anda sebagai terlapor. Oh, ini kan tentang Sylvester Matutina yang sekarang. Nanti situ. Oh, nanti. Ya, kalau soal ijazah Anda bagaimana maksudnya? Kalau soal ijazah Pak Jokowi, saya merasa sangat bahagia sekali setelah melihat Gus Nur sudah diberikan amnesti ya. Gus Nur sudah diberikan amnesti, berarti Pak Prabowo merasa ijazah tersebut bagaimana? Nah, itu kan masyarakat bisa menilai pendapat Pak Presiden Prabowo Subianto mengenai ijazah tersebut karena memberikan Gus Nur amnesti, ya kan? Ayo loh, itu silakan menyimpulkan sendiri karena saya sudah berkali-kali disuruh polisi menyimpulkan. Seperti abang tadi pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang ijazah Joko Widodo? Saya tidak punya pendapat. Karena kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis tidak boleh berpendapat. Sebagai saksi pun itu tidak boleh berpendapat. Jadi saya harap polisi-polisi yang sesat ini mulai insaf, mulai tobat, mulai apa ya? Nggak tahu deh, di bahasa tiap agama beda-beda itu, insaf, tobat dan seterusnya. Bahwa dia tidak menyuruh lagi orang-orang untuk berpendapat karena saksi itu tugasnya memberitahu apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan. Saya lihat nih, oh ada orang berbaju merah, oh itu saya saksikan boleh. Tapi kalau ditanya, apakah baju merahnya itu bagus atau jelek, saya tidak boleh berpendapat, karena itu pendapat jadinya. Hukum tidak mengenal pendapat. Nah, lanjut ke Sylvester dong. Nah, itu kan yang seru. Kan sulit kayaknya kan untuk ditangkap lah ya. Nah, apakah ada pengaruh politik yang akhirnya menghambat untuk saudara Sylvester ini, Bang Michael? Sekarang begini Bang, kalau bicara sulit ditangkap, ya kan, itu kembali ke kejaksaannya, ya kan. Seperti kita tahu jaksa agungnya masih sama saat zaman Jokowi, belum ada pergantian. Tapi kita berprasangka baik aja, berprasangka baik, artinya tidak perlu kita berpikir yang negatif tentang beliau. Tapi yang saya lihat satu, Sylvester ini sudah di mana-mana menghina, melakukan pencemaran nama baik, dan melakukan berbagai hal. Tapi memang teman-teman ini terlalu baik ya, tidak ada yang melaporkan dia lagi ya. Nah ternyata sudah ada pencemaran nama baik terhadap Pak Yusuf Kalla sebelumnya. Pak Yusuf Kalla itu menurut saya seseorang tokoh bangsa yang hebat. Seorang tokoh, seorang panutan yang tidak pantas untuk dihina seperti itu. Tidak pantas untuk dihina seperti itu, dan saya harap hukum tidak tebang pilih, meskipun dia geng Solo, meskipun dia penjaga gerbang masuk rumah Jokowi. Waktu di Solo 16 April kemarin ya, saya masih ingat kok, dia menjaga gerbang masuk Jokowi, rumah Jokowi. Tapi saya harap ya Sylvester itu sampai tarik-tarikan dengan salah satu kawan yang ada di sini tadi. Nah, jadi saya harap hukum tidak tebang pilih. Dan meskipun Sylvester pernah mengirim WA kepada saya, nih saya bacakannya, waduh ini eksklusif nih WA yang saya bacakan, WA dari Sylvester Matutina sendiri. Nah katanya dia masih di Jakarta katanya. Bagus dong kalau masih di Jakarta. Jadi saya dengar dari apa ya, instruksi semalam acara Ketua Pradi. Nah, katanya masih di Jakarta. Nah, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya ya. Waduh, ini kan berarti apa ini? Dia mengatain Rismon kalau bukan banci katanya. Ya itu entah kenapa ke saya nih. Nah ini ya. Ini akunnya Sylvester Matutina asli nih, makanya kalau saya sih kalau memang asli kenapa tidak dikasih tahu gitu loh. Ini kan fakta. Ini kan omongan dia, bukan omongan saya, ya. Jadi ya biarkanlah kalau orang seperti ini saya biarkan saja. Selama ini saya nggak buka, tapi karena dia sudah mulai kabur-kaburan dengan hukum, ya kan. Kalau namanya menunda pemeriksaan ini, biar saya luruskan untuk para termul, menunda pemeriksaan itu hak seorang saksi. Saya dipanggil sebagai saksi, saya tunda, itu hak saya. Tapi kalau namanya tidak dieksekusi, sesuatu putusan yang sudah inkrah, berarti kita bertanya ada apa, ada luarsa atau apa, itu urusan jaksa lah. Kenapa jaksa diam-diam saja, atau apakah jaksanya sudah kong kali kong? Ya itu silakan dijawab oleh jaksanya. Gitu Bang. Oke, Bang Michael, satu lagi Bang Michael. Apa itu? Banyak kali. Bagaimana persiapan Bang Michael nih untuk penyidikan nanti? Persiapan ya, saya? Rencana kan, kalau nggak salah sebelumnya saya dengar kan tanggal 14 ya? Ya. Oh saya sudah siap sekali. Bahkan saya menyiapkan sebuah senjata rahasia untuk penyidik. Di tanggal 22 nanti saya akan datang. Saya jamin saya akan datang tanggal 22 di Polda Metro Jaya. Saya sudah menyiapkan senjata rahasia
Ya kemarin kan saya bilang senjata saya Dewan Pers. Terus dia bilang udah ada MOU, udah ada ini, udah ada itu. Bodoh amat. Saya punya senjata kedua, senjata rahasia yang penyidik tidak tahu, tapi siapa tahu ada yang nonton Sentana TV nanti malam bakalan tahu. Ya kan gitu kira-kira ya nggak? Iya. Nonton Sentana TV nanti malam ada video baru. Nah, jam-jam 6 kali ya. Nah, ya 6 sore. Tapi intinya senjatanya itu kan jadi nggak rahasia lagi. Tapi nggak apa-apa. Supaya penyidiknya itu mikir, apakah penyidik bisa terus-menerus menabrak KUHAP? Nah, ini ada Bu Kurnia nih yang lawyer, ada banyak lawyer di sini. Apakah KUHAP ini mau ditabrak terus demi nafsu birahi seseorang yang ingin berkuasa terus? Jadi KUHAP-nya ditabrak terus. Ya, jangan menabrak undang-undang, jangan menabrak KUHAP. Apalagi alasannya hanya MOU dengan Dewan Pers, Polri dengan Dewan Pers. MOU itu di mata undang-undang itu tidak ada apa-apanya, itu sampah. Oke, Bang. Oke, Bang Mekal, terima kasih banyak ya. Yuk. Keren cadas. Keren. Banyak yang Ada biaya yang dibayar oleh negara. Channel yang kedua. Bukan yang Berarti apa? Ada anggaran negara melalui APBN untuk mengganti jaksa, sementara jaksa melalaikan kewenangannya. Ini bisa masuk pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi apa? Menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugiannya di mana? Negara sudah bayar tapi tidak ada hasil dari kinerja. Padahal kinerja daripada eksekusi itu bagian dari output kerjaan dari kejaksaan, bukan hanya menuntut. Jaksa itu selain menuntut juga mengeksekusi. Yang lucu kalau dia hanya menuntut tidak perlu dieksekusi, ya sudah bubar aja republik ini. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga melihat bahwa hari ini ya lembaga kejaksaan itu justru dikencingin, bahkan diberakin ya sama Sylvester Matutina. Janganlah lembaga kejaksaan mau ya dilempar kotoran oleh Sylvester Matutina dengan tidak segera mengeksekusi penjahat ini. Dia sudah terpidana. Apa sih yang mau dipertahankan dari seorang Sylvester Matutina? Makanya hari ini justru yang diklarifikasi itu bukan masalah Sylvester Matutina ada saudara atau tidak di Kejaksaan Agung, tetapi ada nggak pengaruh dari kekuasaan, baik kekuasaan existing yakni saudara Prabowo Subianto maupun kekuasaan sebelumnya yakni dari Solo yakni saudara Joko Widodo yang mempengaruhi unsur kejaksaan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai eksekutor dalam kasus Sylvester Matutina. Ini jelas-jelas loh, negara ini bukan lagi kita bicara soal sengketa antara Sylvester Matutina dengan Pak Yusuf Kalla yang itu deliknya 311 KUHP tentang fitnah, tidak. Pak Yusuf Kalla itu selesai ketika mengadukan di proses sita vonis gitu. Hari ini sudah masalahnya negara karena jaksa itu mewakili negara dan ini masalah publik karena jaksa menjalankan fungsinya itu karena amanat undang-undang dan undang-undang itu berasal dari DPR itu representasi rakyat, sehingga tidak boleh jaksa ini ya menggunakan anggaran dari rakyat tapi tidak menjalankan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai jaksa untuk menuntut sekaligus mengeksekusi dalam kasus Sylvester Matutina. Ini memalukan sekali. Saya terus terang datang kemari karena saya cinta Kejaksaan Agung. Saya yakin Pak Jaksa Agung ya mau berbenah dengan kedatangan kami sekaligus mengirimkan surat ini tadi, mudah-mudahan ini jadi jalan bagi kejaksaan untuk berbenah begitu. Izin penegasan sedikit aja, tapi apa menduga bahwa belum dieksekusi karena ada dugaan intervensi politik? Oh, bukan dugaan kalau itu pasti. Kalau nggak ada intervensi, nggak nunggu sampai 6 tahun. Bahkan setelah Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan 4 Agustus sudah diundang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kalau tidak ya silakan saja nanti akan dieksekusi. Oh, sampai hari ini masih berkeliaran. Ini yang meyakini ada intervensi politik. Memastikan ada. Buktinya apa? Nah, sampai sekarang nggak dieksekusi. Jadi alangannya itu bukan yuridis. Kalau yuridis sudah selesai. Bukan karena nggak dapat salinan putusan, ya kan? Bukan karena putusan belum inkrah, bukan karena ada daluarsa. Nggak ada. Itu semua sudah terbantahkan argumentasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Tinggal satu, yakni masalah politik. Nah, politik inilah yang menurut saya harus dibersihkan bahwa yang bekerja ini bukan dari Presiden SBY, yakni Prabowo Subianto. Karena itu kalau Prabowo juga tidak ingin tertuduh terlibat dalam kasus ini, ya segera perintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi atau setidaknya panggil kenapa ini terjadi. Begitu. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, gitu dulu ya. Ya, itulah Sobat RH. Tadi Bang, itu lihat apa? Selasa, Rabu, Kamis. Keterangan si ya saudara dari nanti di hari Selasa, Rabu, Kamis ya itu akan ada penyelidikan ya terhadap 12 pelapor ini. Entah itu siapa-siapa aja namanya, yang pasti di hari itulah saat perang mulai. Akan berdua RH.
Kenapa? Ini di repost. Kalau di channel utama atau yang baik? Oh, itu dia. Dia laki-laki sono ya. Halo saudara, ini ada Arif nih. Jangan. Iya, Dia ngomong salah apa? satu terlapor juga ya. Bukan terlapor. Saksi. Saksi terlapor coba dong minta. Oh iya. Pendapat Bang Arif dong ketika pihak penyidik mengundang memberikan Anda surat cinta. Iya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya adalah pers resmi dari satuindonesia.co. Dan kemarin tepatnya hari apa kemarin nih? Hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin saya mendapatkan surat kembali dari Polda Metro Jaya untuk menghadiri undangan sebagai saksi dalam perkara SPDP 12 nama itu. Intinya itu. Dan insya Allah kita akan hadiri dan kita akan memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta sebagaimana saya sebagai jurnalis. Nah, mungkin yang dikhawatirkan adalah jangan sampai pihak aparat mencari-cari delik yang sebenarnya tidak ada dalam kasus ini. Apalagi ini yang diundang ada beberapa anggota pers, diantaranya ada saya, kemudian ada Michael, kemudian ada Nurdian Syah. Nah, mereka semua adalah pers resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sebagaimana tugas pers adalah mengumpulkan, kemudian mewartakan berita, kemudian mengolek berita. Nah, itu adalah Berarti dari hasil podcast Bang Arif ya? kurang tahu sampai dengan hari ini. Yang pasti dalam undangan itu disebutkan tanggal 22 Januari. Kalau kita lihat tanggal 22 Januari, maka sebenarnya tidak ada satu konten pun yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Begitu. Gimana rasanya Bang, pertama kali jadi saksi Bang? Kasus ini Bang. ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Sesuatu yang biasa aja. Saya pikir sebagai sebuah warga negara ya kita harus taat terhadap hukum dan kita akan memberikan kesaksian sesuai dengan fakta yang memang kita dapatkan dan kita temukan. Bang, kemarin kan Pak Abraham Samad sudah sebutkan kisi-kisi pertanyaannya Bang. Nah, menurut Abang akankah sama atau gimana Bang? Saya kurang tahu ya dan tidak bisa menjawab apakah sama atau beda. Karena Pak Abraham Samad dan saya tentu berbeda ya, secara personal berbeda dan materinya juga kita belum tahu. Yang jelas akan kita hadapi sebagaimana undangan yang sudah diberikan dan kita tidak akan kabur, kita tidak akan lari, kita akan menepati hukum. Tidak seperti apa yang terjadi pada saudara Sylvester Matutina hari ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Keren cadas. Ya oke. Nah, itulah pernyataan dari Bang Arif dan apa? Ini RH Podcast. Oh, ini RH Podcast. Satu lagi channel utama. Abang kalau itu apa? Wawancara dia. Serius. Kasih dikit-dikit lah komentar mengenai Sylvester dulu deh. Ya. Bang Gafur, Ahmad Gafur. Ya, Abdul Gafur sama Aji. Gafur. Nah. Ya, belum banyak. Ikutan ya. Boleh. Ada lagi Bang. Kalau pakai nasi sini. Saya lagi dipanggil general. Tadi komandan. Bang Anwar sini dong. Kalau bisa lebih lagi ya. Hah? Kalau bisa lebih lagi. Oke, Bang. Bang Anwar sini Bang Anwar. Belum dong. Ayo sini Bang. Tiga. Ayo Bang. Udah masuk kita Bang. Parah ini. Kalau ganjil kan Kalau aku jangan ikut tiba-tiba nggak dipanggil Masa pengacara Medan kagak ikut? udah diwakili sama mereka. Ya Bang, setelah tadi menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung, apa harapannya supaya kemudian masalah Sylvester Matutina ini segera selesai? Satu hal yang perlu saya tegaskan ini ya, bahwa kedatangan kami hari ini ke Kejaksaan Agung, Gedung Bundar, ya, bukan karena kebencian kami terhadap Sylvester. Kami tidak ada urusan dengan Sylvester, ya. Urusan kami hari ini adalah dengan penegakan hukum. Kalau saudara Sylvester hari ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali, itu haknya beliau, yang juga kita hormati. Diterima atau tidak diterima itu kan nanti persoalan pembuktian di proses tingkat Mahkamah Agung ya, Supreme Court-nya nanti ya. Nah, jadi harapan kami adalah dengan kasus Sylvester Matutina ini, Kejaksaan Agung dalam hal ini adalah Jaksa Agung harus melakukan pembinaan pengawasan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan supaya kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
itu harus on the track lagi gitu loh. Ini kan rusak sistem hukum kita nih. Perkara tidak dieksekusinya Sylvester Matutina ini sebetulnya seperti membuka kotak Pandora. Adanya kebobrokan penegakan hukum yang luar biasa. Ya, Anda bayangkan ada warga negara lain yang hari ini statusnya sebagai terpidana di kejaksaan negeri yang lain sedang dieksekusi. Tetapi saudara Sylvester Matutina kok kenapa nggak dieksekusi gitu? Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan kedatangan kami tadi dengan Bang Kusnudin, kemudian juga Jahmada Girsang, ya, Anwar Silalahi, ada Pak Hari juga, ya, ada teman-teman aktivis dari KNPRI juga, ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami ingin mengirim pesan yang jelas dan tegas, mewakili suara hati masyarakat Indonesia yang rindu dan cinta akan penegakan hukum yang berkeadilan. Pesan kami tegas dan jelas, Pak Jaksa Agung, segera eksekusi supaya marwah dan integritas dari lembaga kejaksaan tidak dihancurkan oleh kasus Sylvester Matutina. Begitu pesannya. Saya mau bertanya, Bang. Kemarin Ketua Umum Peradi Bersatu menyampaikan bahwa dengan adanya peninjauan kembali yang kemarin diajukan tanggal 5 dan akan disidangkan tanggal 20, itu bisa saja kemudian menunda eksekusi Sylvester Matutina. Nah, apakah ini dimungkinkan secara hukum, Bang? Saya kira apa yang disampaikan oleh termul itu, saya pikir itu logika, bukan logika hukum. Ya, itu kalau ada pernyataan begitu, saya minta kepada orang termul yang menyampaikan pernyataan seperti itu, buka ulang deh pasal 268 ayat 1, ya, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, pasal 268 ayat 1 KUHP, dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Hai termul, ya, jangan sesatkan publik, kasihan. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini kan akhirnya membuat kisruh penegakan hukum kita. Malah ini membenarkan kelalaian pihak kejaksaan. Malah ini membenarkan praktek hukum yang tidak adil. Malah ini membenarkan aparat penegak hukum yang hari ini tidak menjalankan kewenangannya. Kalau mau memberikan pernyataan, monggo baca dulu pasalnya, monggo baca dulu undang-undangnya, supaya jangan kehilangan pegangan yuridis. Gitu. Jadi, apa bunyi pasal 268 ayat 1 KUHP dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung? Permohonan PK tidak menghentikan dan tidak menunda eksekusi. Nah, ini Bang Jahmada tambahin, Pak. Nah, ini senior soalnya. Enak. Kata senior. Benar kata Bung Gafur ini Bung Gafur ini tamatan dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi masalah hukumnya ijazahnya asli, Pak, ijazahnya asli dan bro kita dari Makassar, dari Ambon ya. Jadi benar eksekusi itu tidak ada aturan yang menundanya. Tidak ada aturan itu. Pasal mana pun tidak ada yang menunda itu. Ya, artinya kalaupun masuk PK, eksekusi tetap jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bro Gafur tadi. Bahkan sebaliknya ada 4 aturan yang menyatakan bahwa eksekusi atas vonis Mahkamah Agung Angkrah itu harus dilaksanakan. Seperti tadi dikatakan, mulai dari KUHP pasal 270, Surat Edaran Mahkamah Agung 2014, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan tahun 2021 pasal 30, dan Undang-Undang Kehakiman pasal 50 ayat 1 dan 54 ayat 1 dan 3. 4 itu yang mengatur, yang mengawal eksekusi ini, tapi masih bisa juga tidak berjalan. Soat. Moral tentu penentunya. Apapun yang terjadi, kalau moral kita tidak bisa menegakkan hukum, ya selesai. Jadi the most penting, the last minute adalah moral kita berbicara dalam penegakan hukum. Bukan aturannya, bukan sistemnya. Itu jangan lupa. Karena aturannya udah jelas. Aturan jelas. Dalam 3 menurut Lawrence Friedman. Lawrence Friedman mengatakan 3 unsur penegakan hukum. Pertama, substansi, itu aturannya tadi. Kedua, struktur, ini Kejaksaan Agung termasuk struktur. Dan yang terakhir adalah masalah budaya atau moral. Yang 2 ini sudah terpenuhi, tapi moralnya jatuh, tidak bisa terlaksana. Buat apa pentingnya tentang moral itu? Moral jatuh di titik nadir. Nadir bahkan melebihi moral nadir. Bang, jadi Bang, yang belum pernah ditanyakan sama media nih, Bang. Nah, ini kan statusnya komisaris, Bang. Nah, apakah nanti ketika dieksekusi status komisarisnya dicabut atau bagaimana? Otomatis secara hukum, bagi yang cacat secara hukum apapun itu di instansi yang terkait, apalagi pemerintahan yang bersumber dari rakyat, pembiayaannya otomatis itu berhenti dong. Jadi tidak, apalagi ini kan udah nikah. Kecuali kalau masih tersangka segala macam mungkin masih dipertimbangkan kan. Ini sudah nikah. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada artinya dilanjutkan itu. Pasti itu melanggar aturan dan sudah melebihi melanggar aturan. Sudah nikah. Kan gitu.
Selesai. Sama-sama. Oke, Pur. Saya balik. Oh, jangan sampai ke bawah. Saya di rumah ada dua gitu. Ya oke, sobat era sekalian, itulah pernyataan dari pengacara saya Pak Jamal. Yang mana? Pak Jamal. Ini Pak Jamada Girsang. Pak Jamada Girsang dan Pak Ahmad Ghaffur. Bukan Ahmad. Abdul Ghaffur, itu saya salah berucap mulu ya. Ahmad dan Abdul. Pengacara ahli. Oh, bukan pengacara odong-odong ya? Bukan dong. Termul-termul. Pengacara bener ketika gua. Ya oke, aduh. Mantan yang dinakan sini. Hah. Cabut. Ya itulah Sobat Era untuk live kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih telah bergabung dan mensupport channel RH Podcast, dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe dan dibantu follow, share sebanyak-banyaknya ya, gunanya untuk menyalurkan informasi yang mana yang hak dan yang batil. Oke, Sobat Era sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.